Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah toko dan 2 mobil ludes terbakar di Mimika. Sekda Kabupaten Sarmi dianiaya sekelompok warga saat berusaha membuka blokade jalan. 5 mayat korban miras oplosan dibawa ke kota Sorong. Menteri Dalam Negeri Sabtu lalu mengambil sumpah janji jabatan 5 penjabat bupati dan wali kota Jayapura. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bakti Praja, kantor pusat Kemendagri Jakarta. 5 kabupaten yang diisi penjabat yaitu Kabupaten Sarmi, Mapi, Nduga, Lanijaya, dan Kota Jayapura. Mendagri Tito Karnavian mengatakan pelantikan penjabat untuk menjalankan roda administrasi pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlanjut. Tito meminta penjabat yang baru bisa menjaga situasi keamanan dan ketertiban, terlebih mempersiapkan Pilkada 2024. Kepercayaan dari pimpinan negara dan juga dari masyarakat dari rakyat untuk bupati sekaligus juga dengan amal Tuhan Yang Maha Kuasa ini tolong dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka mengisi kekosongan, kita tidak ingin terlalu lama ada kekosongan karena pembangunan di Papua harus berjalan, pelayanan kepada masyarakat harus berjalan. Untuk itu saya berpesan yang pertama, tolong dijaga betul situasi keamanan dan ketertiban di Papua, karena situasi keamanan yang stabil akan memberi ruang terjadinya pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masing-masing. Tolong Bapak Ibu sekalian menelaah betul persoalan-persoalan yang ada di daerah masing-masing, program-program yang ada tolong dijalankan di berbagai bidang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing yang saya yakin bahwa Bapak sudah paham. Kemudian bangun hubungan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah-daerah lain di sekitar tangga, termasuk juga bangun hubungan baik dengan para staf yang ada. Juga tentunya dengan jajaran Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat, gereja, adat, tokoh wanita, dan lain-lain pun dirangkul. Ini adalah ujian kemampuan manajerial dan leadership Bapak-bapak sekalian, dan sesuai dengan sumpah janji saya tadi akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK meminta dukungan seluruh masyarakat di Kota Jayapura agar bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dicanangkan pejabat sebelumnya. Memiliki dan mempunyai tanggung jawab dan tugas yang cukup berat dalam rangka bagaimana menjalankan kesinambungan keberlanjutan pemerintahan, pembangunan dan juga pembinaan masyarakat di Kota Jayapura. Kota Jayapura kita ketahui sebagai kota yang sangat heterogen, kota yang dinamis, kemudian juga kota yang menuju kepada kota modern. Karena itu dinamika masyarakat yang terjadi hari ini di Kota Jayapura dalam rangka membangun diri, membangun kota, membangun masyarakat Kota Jayapura, maka pemerintah Kota Jayapura dan juga selaku penjabat wali kota tentu harus memiliki sikap yang adaptif, sikap yang responsif dalam menyesuaikan semua kebijakan
dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kepada masyarakat di Kota Jayapura. Tentu saya tidak akan bisa mampu ketika bekerja sendiri. Karena itu saya yakin, kemudian juga saya percaya, dan juga saya mohon dukungan dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Tito juga mengingatkan Bupati dan Wali Kota membangun hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat, merangkul tokoh di Papua dan meraih simpati rakyat dengan bekerja untuk kepentingan rakyat Papua. Hendra melaporkan dari Jakarta. Sudah bukan lagi rahasia, tugas polisi tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat, namun juga berperan sebagai guru. Polisi mengajar anak-anak di 5 wilayah rawan teror KKB, salah satunya di Kabupaten Duga. Anak-anak di Kenyam senang karena mereka bisa bermain sambil belajar bersama polisi yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens, kendati harus belajar di lapangan terbuka. Belajar mengajar ini merupakan salah satu program polisi di daerah Pegunungan Tengah Papua. Tugas ini sangat mulia sekaligus beresiko karena harus mengajar anak-anak di wilayah rawan teror kelompok bersenjata. Polisi juga membagikan tas sekolah serta alat tulis agar anak-anak ini semangat belajar menimba ilmu. Ini saya dapat tas dan juga bendera dan pesawat. Terima kasih Mas Token. Di sebagian besar wilayah di Pegunungan Tengah masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang baik. Pemerintah diharapkan turun tangan karena pendidikan merupakan hak setiap warga Indonesia. Dari Kabupaten Duga, Igobat Momolin melaporkan. Pasukan Marinir 3 atau Pasmar 3 menggelar kejuaraan lari yang diikuti tentara dan kalangan umum. Start dimulai dari markas Pasmar 3 Katapop dan finish di Pasmar 3 kilometer 13 Kota Sorong. Lintasan sepanjang 39 km ini melewati jalan aspal, jalan beton hingga melintasi trek menanjak dan melewati lahan pertanian. Antusiasme peserta sangat tinggi kendati harus melewati trek panjang dan berat. Komandan Pasmar 3 Brigjen Rudi Sulistianto mengatakan kejuaraan ini digelar untuk memperkenalkan olahraga lari kepada masyarakat, serta mencari bibit pelari maraton baik di kalangan Pasmar 3 maupun secara umum. Ini dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Pasmar 3 yang keempat, kami menggelar berbagai macam event olahraga. Dan pada pagi hari ini kita menggelar olahraga yang kami sebut dengan Marines Barrier, di mana lari jarak jauh dari Katapop, satria kami yang di Katapop, dengan nanti finish di KM 16 di Mako Pasmar 3 dengan jarak 37 km. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari bibit-bibit olahraga lari jarak jauh, baik di lingkungan kami sendiri maupun dari luar. Pada event kali ini kami telah melaksanakan seleksi sebelumnya, di mana diikuti oleh 273 pelari. Kemudian kami seleksi dan yang berhasil masuk seleksi hanya 40 pelari sampai saat sekarang. Kemudian kami mulai melakukan persiapan mulai bulan Februari sampai dengan kemarin dan kita laksanakan hari ini. Rudi berharap kejuaraan olahraga seperti lari jarak jauh atau maraton dapat melahirkan atlet lari jarak jauh dan bisa berkompetisi di tingkat nasional. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.